Misteri karma leluhur, warisan tak terlihat yang mengikat hidup kita. Pernahkah kamu merasa hidupmu berat, padahal kamu tidak merasa berbuat salah apa-apa? Pernahkah kamu berusaha sekuat tenaga untuk bahagia, tapi selalu ada saja yang menghalangi? Mungkin bukan kamu yang sedang dibayar karma, tapi jejak kesalahan dari leluhurmu yang belum selesai. Inilah yang disebut orang Jawa sebagai karma leluhur. Warisan tak kasat mata yang lebih berat dari utang karena bukan uang yang harus dibayar, tapi takdir hidup yang harus ditanggung. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi apresiasi dalam kita belajar, sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan, dan mana hal yang negatif yang bisa kita harus hindari. Dengan bertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita, dengan Subosito Jawa, bari pembabaran Primbon Jawa, hasil waris nenek moyang Jawa kita. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rezeki, serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Salam Rahayu, Bagas Kewarasan, kawilujengan buat kita semuanya. Akhir, wassalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu karma leluhur? Dalam kepercayaan Jawa kuno, hidup manusia tak berdiri sendiri. Kita lahir bukan hanya membawa nama, tapi juga membawa energi dan beban dari darah keturunan kita. Jika ada leluhur yang semasa hidupnya banyak menanam kebaikan, maka keturunannya akan ikut merasakan keberkahan. Tapi jika ada dosa besar yang tak tertebus, maka keturunannya yang akan membayar melalui cobaan, penyakit, kesialan, bahkan keterikatan gaib. Tanda-tanda kamu terikat karma leluhur. Berikut beberapa tanda menurut Primbon Jawa bahwa seseorang sedang membawa karma leluhur. 1. Sulit menikah meski sudah berusaha keras. 2. Sering sakit aneh yang tak terdeteksi secara medis. 3. Rezeki selalu bocor, datang tapi tidak bisa disimpan. 4. Mimpi bertemu sosok tua yang diam atau ngarah. 5. Sering melihat penampakan atau suara tanpa wujud. Semua ini bisa menjadi sinyal bahwa ada energi leluhur yang belum terselesaikan. Biasanya berasal dari dosa masa lalu, seperti meninggalkan tanggung jawab keluarga, menggunakan ilmu hitam, atau menyakiti orang secara spiritual. Kisah nyata. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, ada seorang pemuda bernama Arif yang hidupnya selalu sial. Setiap kali dapat pekerjaan, pasti bermasalah. Setiap kali dekat dengan perempuan, pasti kandas tanpa alasan. Sampai suatu malam ia bermimpi didatangi sosok lelaki tua berjubah hitam dan berkata, "Bayar dulu utang kakekmu, baru hidupmu tenang." Setelah ditelusuri, ternyata kakeknya dulu pernah memutus tali silaturahmi dengan saudara kandung karena urusan tanah warisan. Tidak pernah minta maaf sampai meninggal dunia. Setelah Arif melakukan ritual tirakat dan ziarah, serta meminta maaf kepada keturunan yang pernah disakiti, hidupnya mulai berubah, rezeki terbuka, dan jodoh pun datang. Hubungan dengan weton dan primbon. Dalam Primbon Jawa, setiap weton membawa beban karma dan anugerahnya masing-masing. Orang yang lahir dengan weton kuat seperti Kamis Kliwon atau Sabtu Pahing biasanya bisa menyerap atau menampung energi leluhur. Kalau leluhurnya banyak yang salah, mereka jadi sasaran. Tapi kalau digunakan dengan baik, mereka bisa menjadi penyembuh garis keturunan. Inilah sebabnya kenapa banyak orang pintar berkata, "Jangan sembarangan menilai hidupmu buruk. Mungkin kamu sedang menjadi penebus bagi kesalahan masa lalu keluargamu." Cara membersihkan karma leluhur menurut tradisi Jawa. Membersihkan karma leluhur tidak cukup dengan doa biasa. Harus dengan niat, pemahaman, dan laku tirakat. Berikut beberapa cara yang diajarkan para leluhur Jawa. 1. Ziarah kubur ke makam leluhur dan memohonkan maaf. 2.
melakukan puasa mutih atau ngerowot selama 3, 7, atau 40 hari. 3. Membuat sedekah atau selamatan untuk mendoakan ketenangan arwah keluarga. 4. Menyalurkan amal atas nama leluhur yang dianggap bersalah. 5. Memaafkan dan menyambung kembali tali silaturahmi yang terputus. Karena dalam ajaran Jawa, satu amalan untuk nenek moyang bisa membuka pintu 1000 berkah untuk anak cucu. Penutup yang menyentuh. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita jalani, tapi juga tentang apa yang dititipkan kepada kita secara tidak sadar. Jika kita mampu menyembuhkan luka yang ditinggalkan, maka kita bukan hanya membebaskan diri, tapi juga menyelamatkan generasi setelah kita. Jangan takut pada karma. Takdir bisa berubah jika kita sadar dan kita memilih untuk menebus dengan kebaikan. Apakah kamu merasa ada yang tidak beres dalam hidupmu? Mimpi aneh, rejeki seret tanpa sebab, hubungan selalu gagal. Mungkin ini saatnya kamu melihat ke belakang, bukan untuk menyesali, tapi untuk memaafkan dan menyembuhkan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi apresiasi dalam kita belajar, sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang bisa kita harus hindari. Dengan bertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita, dengan sebuah sita Jawa dari pembabaran Primbon Jawa, hasil waris nenek moyang Jawa kita. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rezeki, rizki serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Salam rahayu bagas kewarasan, kawilujengan buat kita semuanya. Akhir wassalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.